Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel obrolan fighter. Sorry banget, gue telat banget ngebahas soal dua pertarungan yang batal di UFC 294. Dan gue yakin teman-teman udah pada tahu bahwa Charles Oliveira diganti sang monster Volkanovski dan Paulo Costa diganti Kamaru Usman. Dan gue nggak tahu teman-teman bakal mau nyimak nggak pembahasan ini yang udah kelewat 2 hari. Nah, balik lagi, kita bakal ngobrolin soal UFC 294 yang terbilang salah satu event UFC paling ditunggu-tunggu dibanding seluruh event di UFC di tahun 2023 ini. Dimana tentu yang bikin event ini sangat dinanti adalah karena ada dua fighter favorit bagi para fans di Indonesia, yaitu Islam Makhachev dan Khamzat Chimaev. Nah, kalau Islam Makhachev termasuk fighter yang lumayan aktif bertarung, karena hampir tiap tahun Islam Makhachev bertarung 2 kali dalam setahun, sedangkan Khamzat Chimaev hanya dalam debutnya sering bertarung. Tapi belakangan ini agak berkurang karena banyaknya masalah pada diri Khamzat Chimaev. Mulai dari masalah kesehatan, sulitnya mencari lawan, dan karena kurang disiplinnya Khamzat Chimaev dalam penimbangan berat badan. 178.5, the official weight for Khamzat Chimaev. Nah, di tahun ini Khamzat Chimaev hampir batal bertarung lagi karena sebelumnya hanya dalam 4 tahun Khamzat Chimaev sudah pernah batal bertarung sebanyak 5 kali. Sedangkan Islam Makhachev sudah merasakan 9 kali batal bertarung, di mana ada 3 nama besar yang batal bertarung dengan Islam Makhachev, yaitu Beneil Dariush, Rafael dos Anjos, dan terakhir Charles Oliveira. Bisa dibilang batalnya Oliveira bertarung dengan Islam Makhachev nggak jadi terlalu mengecewakan, malah justru sebagian fans senang karena pengganti Charles Oliveira justru adalah lawan yang paling diharapkan bertarung dengan Islam Makhachev lagi, yaitu si badak Volkanovski. Bahkan sang mentor terbaik di UFC yaitu Khabib Nurmagomedov tidak kecewa sama sekali melihat Charles Oliveira batal bertarung, dimana yang pasti Oliveira berlatih lebih ekstra daripada sebelum-sebelumnya. Saking ekstranya, Oliveira cedera lebih dulu saat sesi latihan, dimana Khabib Nurmagomedov berkata, Islam Makhachev adalah juara dunia saat ini. Jika seseorang dapat memotong berat badan menjadi 155 pound dan UFC katakan orang ini adalah penantang berikutnya, siapa yang peduli? Tidak masalah, tidak peduli siapa. Jika King Kong bisa memotong berat badan jadi 155 pound, oke, bawa dia ke sini. Tidak masalah. Volkanovski, Charles Oliveira, Dustin Poirier, Justin Gaethje, tidak masalah. Seharusnya Islam Makhachev melawan Charles Oliveira, oke, dia menarik diri dari pertarungan, tapi kami sudah mengalahkannya dan kami tidak peduli dengan hal ini. Tetapi jika UFC menginginkan Volkanovski lagi, pertarungan pertama itu sangat bagus, sangat kompetitif. Tapi kami tahu dan tim mereka tahu kami menang. Unanimous decision, bukan split decision. Volkanovski terlihat bagus dalam pertarungan itu, tapi dia kalah. Dia tahu, timnya tahu, dan seluruh dunia tahu dia kalah. Jika mereka ingin membawanya, oke, bawa dia, kami di sini. Bobot Islam Makhachev hampir 155 pound, dia siap berangkat. Kami punya 5 hari lagi untuk latihan yang berat dan kami siap ke Abu Dhabi, let's go. Dan gue nggak kaget melihat Volkanovski langsung bersedia melawan Islam Makhachev karena 2 hal. Yang pertama, Volkanovski langsung berharap rematch sesaat setelah kalah dari Islam Makhachev. Kedua, Volkanovski tidak akan keberatan persiapannya hanya 12 hari karena Volkanovski tidak pernah berhenti berlatih, walaupun misalnya tidak ada jadwal bertarung sama sekali. Hal itu terbukti dengan perkataan Volkanovski yang berkata, jika ada yang bisa melakukan ini dalam waktu 12 hari seperti yang mereka katakan, itu adalah aku. Aku bisa datang dan mengejutkan dunia. Untungnya saya selalu berlatih. Apakah saya sedang berlibur? Ya. Apakah saya sudah minum beberapa kali di sana-sini? Ya, saya minum berkali-kali. Tapi kurasa itu membuatku merasa sedikit segar. Ayo kita keluar dan habisi orang ini. Tidak ada tekanan pada diriku. Tidak ada tekanan sama sekali. Semua tekanan ada pada dirinya. Aku turun dari sofa. Sebaiknya kamu melakukan sesuatu. Sedangkan Khamzat Chimaev, dari awal Khamzat Chimaev dijadwalkan dengan Paulo Costa, gue langsung ragu sama pertarungan ini. Karena gue yakin pertarungan ini pasti batal. Entah karena masalah pada diri Khamzat Chimaev atau masalah dari Paulo Costa. Karena keduanya belakangan ini kurang konsisten. Dan dari awal juga gue ngerasa UFC terlalu memaksa Khamzat Chimaev bertarung di kelas middleweight.
dan terlalu memaksa Paulo Costa untuk siap melawan Khamzat Chimaev. Padahal Paulo Costa saja pernah hampir batal bertarung saat melawan Marvin Vettori karena gagal dalam penimbangan berat badan. Hingga akhirnya Kamaru Usman harus maju untuk menggantikan Paulo Costa. Nah, ini yang unik. Buat yang masih ingat beberapa bulan yang lalu, baik Kamaru Usman maupun Khamzat Chimaev sama-sama sudah bersedia untuk bertarung. Bahkan saking ingin menghabisi Khamzat Chimaevnya, Kamaru Usman mendatangi Dana White supaya permintaannya dikabulkan untuk bisa melawan Khamzat Chimaev. Karena Khamzat Chimaev ini selalu menantang Kamaru Usman, tapi di kelas middleweight. Dan Kamaru Usman tidak pernah mau kecuali itu di kelas welterweight. Dan alasan Kamaru Usman pun sangat logis, yaitu untuk apa bertarung di kelas middleweight, sedangkan Kamaru Usman kini berada di ranking 1 kelas welterweight. Dan untuk apa bertarung di kelas middleweight? Karena baik Kamaru Usman maupun Khamzat Chimaev sama-sama tidak punya ranking kalau di kelas middleweight. Jadi yang paling ideal adalah di kelas welterweight. Karena kedua fighter sama-sama punya ranking yang sangat bagus. Tapi sayangnya si botak Dana White tetap kekeh ogah bikin pertarungan ini di kelas welterweight. Pokoknya Khamzat Chimaev harus bertarung di kelas middleweight. Dan emang dasarnya mereka berjodoh. Akhirnya mereka dijadwalkan bertarung walaupun bukan di kelas welterweight. Dan perasaan gue campur aduk dengan ngelihat Kamaru Usman langsung bersedia menjadi pengganti Paulo Costa. Yang pertama, gue biasa aja. Karena memang Kamaru Usman sudah lebih dari siap untuk melawan Khamzat Chimaev. Karena justru Kamaru Usman sangat berharap bisa melawan Khamzat Chimaev. Kedua, gue tetap kaget karena untuk pertama kalinya Kamaru Usman bertarung di luar kelas welterweight, yaitu kelas middleweight. Tentu ini adalah hal yang sangat baru bagi Kamaru Usman. Tapi mungkin pertimbangan Kamaru Usman adalah dia sudah menjadi raja bertahun-tahun di kelas welterweight. Dan juga sudah kalah 2 kali beruntun dalam perebutan sabuk juara belakangan ini, sehingga sudah waktunya untuk meninggalkan kelas ini. Lagi pula, baik Kamaru Usman maupun Khamzat Chimaev dapat konsekuensi yang sangat menarik dari Dana White, yaitu bahwa siapapun yang menang akan diberikan title shot untuk melawan sang juara baru Sean Strickland. Tidak peduli Israel Adesanya minta rematch, tidak peduli ada Dricus Du Plessis yang sudah antri paling depan. Toh ini adalah bisnis. Salah Dricus Du Plessis sendiri yang tidak bisa menjual dirinya melebihi pamornya Khamzat Chimaev dan Kamaru Usman. Ya bisa dibilang Dricus Du Plessis bagaikan Beneil Dariush di kelas lightweight. Nah itulah obrolan kita hari ini. Besok lanjut lagi nggak bahas UFC 294? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.